ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim, memasuki ayat 33 dari Al-Maidah, yaitu firman Allah, Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim. Hanyalah balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan pengerusakan di muka bumi. Balasan bagi mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Ini dipotong tangan kanannya dengan kaki kirinya, tangan kiri dengan kaki kanannya, atau mereka diasingkan, dibuang jauh. Itulah kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat bagi mereka azab yang besar. Ayat ini sebab turunnya jumhur mufassirin, jumhur menyebutkan turun terkait kaum Uraniyin, seperti hadits Anas di Abu Dawud dan yang lain. Beliau sebutkan bahwa kaum dari Urainah, sehingga kaum tersebut disebut Uraniyin, datang kepada Rasulullah SAW. Ternyata di Madinah mereka tidak kerasan, banyak yang sakit, demam atau semisalnya, gak kuat dengan hawa Madinah. Maka Rasulullah perintahkan mereka untuk berobat, meminum susu onta dengan kencingnya, dicampur. Tapi itu pun seperti yang disebutkan oleh ahlinya yang berpengalaman, hanya sedikit. Bukan berarti dicampur dalam volume yang banyak, tidak. Ya, ini jika itu 1 gelas susu, ya paling hanya 1 tetes, 2 tetes dari kencingnya onta. Dan itu pun sudah sangat terasa. Al-muhim itu tib nabawi, obat nabi yang Rasul ajarkan kepada mereka. Begitu mereka sakit, sembuh, alhamdulillah mereka sembuh dari sakitnya. Ternyata mereka membunuh penggembala daripada onta-onta Rasul SAW. Bukan hanya itu, onta-onta itu pun mereka rampas, mereka ambil, mereka bawa lari. Terdengar itu oleh Rasulullah SAW, maka Rasul perintahkan kepada para sahabat untuk mengejar mereka. Dan ditangkap, dikejar oleh para sahabat, ketangkap.
setelah diinterogasi dan ditanya ini itu, betul mereka yang telah membunuh penggembala onta Rasul SAW. Bukan hanya mereka bunuh, tetapi mereka juga merusak kedua matanya. Ini ditusuk oleh mereka kedua mata dari penggembala ini. Maka Rasulullah perintahkan qisas, sehingga dipotong menyilang seperti ayat sebutkan tangan dan kaki mereka. Dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya, menyilang begini. Dan juga Rasul perintahkan untuk mata mereka dicongkel juga, karena mereka melakukan hal yang serupa. Lalu dibiarkan mereka dalam panas terik matahari. Mereka kehausan, meminta minum dan tidak diberi minum. Karena seperti itu pula mereka membunuh si penggembala. Setelah dicongkel, dibuang atau dilempar di panas terik matahari sampai mati. Maka diperlakukan yang serupa kepada mereka. Dan ayat menyebutkan demikian, karena mereka telah membunuh dengan cara serupa dan membuat pengerusakan di muka bumi, membalas kebaikan dengan kejelekan. Sembuh, bukannya terima kasih, malah penggembala onta Rasul mereka congkel matanya, mereka bunuh di panas. Mereka tidak hanya itu, mereka rampas, mereka ambil onta-onta Rasul. Nah, membuat pengerusakan di muka bumi. Kata Abu Kilabah, itulah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Mereka mencuri, mereka membunuh, dan mereka pula kufur setelah imannya. Mereka kufur setelah imannya. Ayat ketika menyebutkan ini mengajarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan qisas kepada muharib yang memerangi Allah dan Rasulnya. Siapa yang patut mendapat julukan ini, muharib, yang dengannya dia telah teranggap memerangi Allah dan Rasulnya? Khilaf di kalangan fuqaha. Imam Malik menyebutkan muharib, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Bagi kami, kata Imam Malik, orang yang mengancungkan senjata
melawan dan menentang, membunuh, baik itu di perkotaan ataupun itu di pedesaan atau pedalaman. Di tengah jalan menghadang kafilah atau musafir, merampok harta benda mereka atau membunuh jiwa mereka. Dan ini pula disebutkan pendapat dari Imam Syafi'i dan juga Abu Thawr. Tidak dibedakan, baik itu di perkotaan, di keramaian, ataupun di tempat-tempat sepi seperti di jalan atau di pedalaman, di desa-desa sana, ujung, jauh. Kata Imam Ibnul Munzir, dan demikian sepantasnya, karena memerangi Allah dan Rasul sama pada keduanya, baik yang di keramaian ataupun di kesepian. Perbuatannya sama, merampok, membunuh, merusak, membuat takut umat. Walaupun demikian, sebagian dari fuqaha menyebutkan muharabah yang disebut memerangi itu bukannya yang di perkotaan, tapi di kedalaman, di desa-desa, tempat jauh yang sepi-sepi sana. Hanya yang di situ yang disebut memerangi. Dan ini pendapat Sufyan ats-Tsauri, juga Ishaq dan Nu'man. Masalah yang ketiga terkait ayat ini, hukum bagi muharib, bagi yang memerangi Allah dan Rasulnya ini. Kita sudah tahu tadi, yang memerangi Allah dan Rasulnya, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, mengancungkan senjata, membegal di tengah jalan, ataupun itu di tengah perkotaan, membuat takut, menebar teror, membunuh, ambil harta dan semisalnya. Berarti dia telah memerangi Allah dan Rasulnya. Apa hukumnya? Madhab pertama dari para fuqaha, dia diperlakukan, dihukum sama seperti bagaimana dia memperlakukan korbannya. Sama seperti dia bagaimana memperlakukan korbannya. Maka dengan ini, kalau mereka sebatas menakut-nakuti orang di perjalanan, begal, bajing loncat dan semisalnya, membuat teror bagi musafir atau yang sedang dalam perjalanan dan terbiasa merampas atau merampok harta benda mereka, maka hukumannya dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, tangan kanan dan kaki kiri. Jika dia merampok harta plus membunuh, maka dipotong tangan
dan kakinya menyilang, kemudian dia dibunuh, kemudian disalib di kayu begitu, biar ditonton oleh umat. Ini balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, sehingga memberi efek jera bagi yang lain yang berani membuat keonaran, membuat kerusakan dan membuat teror kepada orang yang dalam keamanan dan ketenangan. Kalau dia hanya membunuh dan tidak merampok, tidak mengambil harta benda, teror saja dengan cara membunuh, maka balasannya dia ya hanya dibunuh saja, tidak dipotong menyilang tangan dan kakinya. Kalau tidak membunuh dan tidak mengambil harta, hanya menebar teror, itu saja. Entah itu iseng atau apa, yang jelas dia nggak ngambil harta korbannya, apalagi membunuh, tidak. Cuma nebar teror, ditakuti orang, sehingga warga dan masyarakat dalam ketakutan, baik itu dengan senjata ataupun dengan yang lain. Yang jelas terteror mereka, maka hukuman bagi dia adalah diasingkan, dibuang jauh dari daerahnya, jauhkan sejauh mungkin, diasingkan sana di daerah yang tidak biasa dia hidup di situ. Demikian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Menyebutkan kalau dia membunuh, dibunuh. Kalau dia ambil harta, tidak sampai membunuh, dipotong tangan dan kakinya menyilang. Kalau dia ambil harta dan membunuh, maka pemerintah mukhayyar, boleh memilih, berijtihad apa hukuman yang pantas baginya. Artinya dalam hal ini pilihannya, kalau emang pemerintah mau, ya dipotong tangan dan kakinya menyilang, atau tidak dipotong menyilang tetapi dibunuh, kemudian disalib. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih menyebutkan, kalau dia ngambil harta, dipotong tangan kanannya, kemudian dibekukan, dihasem. Hasem itu dibekukan, dan itu rahmatnya Islam. Jadi dia pun sebagai pelaku tindak kriminal, kejahatan, tidak berarti kemudian boleh disiksa dan diperlakukan semena-mena, tidak. Makanya kata Imam Syafi'i, dipotong kemudian segera dihasem. Hasem itu pembekuan. Ini kalau dulu, di zaman dulu, dengan minyak mendidih atau yang semisalnya zaitun atau apa, begitu dipotong langsung dimasukkan, nyos, hingga langsung beku, langsung tertutup dan darahnya tidak terus keluar, bisa-bisa mati orang kehabisan darah setelah dipotong. Belum lagi kesakitannya, tapi begitu dibekukan demikian, udah darahnya pun mampet dan lukanya pun langsung
cenderung relatif kering, nggak lama dalam keadaan basah karena rawan infeksi dan seterusnya. Walhasil itu rahmat Islam. Kata Imam Syafi'i, kemudian dipotong kaki kirinya karena menyilang. Kaki kirinya dipotong, kemudian dihasem, dibekukan juga supaya tidak larut pendarahannya. Setelah itu dibiarkan. Kenapa dihukum demikian? Kata Imam Syafi'i, karena kejahatannya melebihi pencurian. Kalau mencuri sebatas dia mencuri dan sembunyi-sembunyi, layaknya pencurian, tidak ingin diketahui orang kan gitu, malam hari atau apa, orang dalam keadaan tidak tahu, tiba-tiba hartanya hilang. Itu pun ada hukumnya. Jika memang terpenuhi syarat-syaratnya, dipotong tangannya. Tapi ini sampai menyilang, kakinya pun dipotong. Bahkan ada pendapat dari fuqaha lain bisa sampai tingkatan dibunuh, disalib. Karena dia nggak hanya mencuri, nggak hanya ngambil harta, tapi memberi teror kepada orang, ketakutan orang. Nyawanya jadi taruhan, keluarganya, kehormatannya dan lain sebagainya. Makanya hukumannya pun lebih berat dalam syariat. Kembali kata Imam Syafi'i, kalau dia sampai membunuh ya dibunuh. Membunuh dan ngambil harta sama seperti tadi, dia dibunuh kemudian disalib. Kata Imam Syafi'i, disalib selama 3 hari berturut-turut, sehingga jadi tontonan. Dan memang itu yang diharapkan, jadi tontonan dan diketahui oleh semua orang. Ini balasan hukuman Allah bagi yang merusak ketentraman kehidupan, menghilangkan rasa aman, meneror orang, ngambil hartanya dan bahkan nyawa mereka. Sebagian dari para fuqaha menyebutkan untuk orang seperti ini tidak dibunuh, tidak disalib kecuali setelah dia dibunuh. Karena kalau dia disalib sebelum dia dibunuh berarti terhalang dia untuk sholat, untuk makan minum. Nah, salibnya tetap kalau memang itu diperlakukan, tapi setelah dibunuh dulu baru kemudian disalib. Nah, makanya kata Imam Syafi'i, aku membenci, tidak menyenangi orang itu, termasuk ini, dibunuh dengan cara disalib. Artinya jangan sampai mati dia karena disalib, karena kelaparan, karena kesakitan. Kalau saya sampai mati karena dalam keadaan tersalib. Dan Rasul melarang muthlah, mutilasi atau yang semisalnya.
Dan ini salah satu bentuknya, nggak boleh. Tapi dibunuh dulu di bawah, penggal kepalanya, dah mati, baru kemudian disalib. Sehingga dia mati bukan karena disalib, tapi memang dipenggal di bawah. Demikian kata Imam Syafi'i. Di dalam ayat Allah menyebutkan au yunfau minal ard, atau dia diasingkan tadi kalau sebatas menebar teror, tidak sampai ngerampok, ambil harta, tidak sampai pula membunuh, dibuang, diasingkan. Diasingkan ini ada beberapa penafsiran juga di kalangan ulama. Kata Imam As-Suddi, dikeluarkan dari negeri Islam, negerinya kaum muslimin. Ada juga pendapat dari Imam Syafi'i dimutasi secara beruntun. Nah, ini ditaruh di kota ini, sebentar dipindah ke tempat lain, sebentar ke pulau lain lagi, sebentar pindah sana lagi, demikian. Dipindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Menurut Imam Malik, diasingkan dari negeri atau daerah yang dia lakukan tindak kejahatannya, dikeluarkan dari sana, dibuang ke wilayah lain, ke daerah lain yang jauh dari daerahnya. Dan itu pun di daerah itu dia dipenjara. Dipenjara sehingga tidak leluasa untuk melakukan tindakan serupa. Kata Imam Malik, itu hukum sama seperti zani, orang yang melakukan zina yang dia belum berkeluarga, diasingkan, dijauhkan dari negerinya. Dan itu kan siksaan tersendiri. Orang jauh dari kampung halamannya, dari orang-orang yang biasa dia kenal, daerah yang biasa dia kenal, jauh dari keluarganya, siksaan. Nah, walhasil dijauhkan, diasingkan dan dipenjara di sana. Atau riwayat lain dari Imam Malik juga fuqaha Kufah, diasingkan di sini ayat maksudnya dipenjara, sehingga terkungkung, terbatasi dari luasnya dunia, menjadi sempit baginya, hanya dibatasi oleh dinding-dinding atau jeruji
penjara. Yunfau minal ard. Di dalam ayat ini Imam Ibnu Khuwaizmindad rahimahullah menyebutkan dalam perkara muharabah, alladzina yuharibunallaha wa rasulah, bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, tadi ngerampok, ngambil harta. Dalam hal ini tidak ditentukan nisab. Tidak ditentukan nisab. Tidak seperti pencuri. Pencuri masih ada nisabnya. Dipotong tangannya kalau yang dia curi sudah mencapai nisab 2,5 gram emas, senilai dengan itu. Kalau emas 500.000 per gramnya, ya berarti 1.250.000 up ke atas, potong tangannya. Dia ngambil 500.000, ya nggak sampai dipotong tangannya. Ada hukuman tentunya, entah itu di penjara, entah itu apa, tapi tidak sampai dipotong tangannya karena belum sampai mencapai nisab. Itu kalau pencurian. Ini bukan pencurian kata Imam Ibnu Khuwaizmindad, ini muharabah. Dia memerangi Allah dan Rasulnya, membuat teror, ini ngerampok dan sebagainya. Maka tidak ada nisab. Tidak dikatakan karena nggak sampai nisab, nggak dipotong tangannya, kakinya menyilang, tidak. Enggak. Walaupun itu nggak sampai nisab. Walaupun dia ambil hanya 500.000 misalnya, hanya sebatas itu yang dia ambil, tetap kalau itu muharabah bentuknya, dipotong, menyilang tangan dan kakinya. Tidak ada nisab dalam hal ini. Walaupun fuqaha, sebagian dari mereka seperti ashabur ra'yu berpendapat ada juga nisabnya dalam hal ini, sama seperti pencurian. Tapi seperti kata Imam Malik, bahwa balasan mereka atau hukum bagi mereka ini ada sendiri dalam syariat. Babnya berbeda, sudah bukan bab pencurian, tetapi muharabah. Yuharibunallaha wa rasulah. Tentang pencurian pun ada bab sendiri, hukum tersendiri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Maka itu hukumnya tersendiri, syariatnya ada. Ini pun hukumnya tersendiri, syariatnya pun ada, beda dengan yang itu, antara pencurian dan muharabah. Dan ini dikuatkan mazhab Malik ini, karena kalau itu pencurian memang ada nisab 1/4 dinar, tadi 2,5 gram emas, dan itu Rasulullah yang tentukan dalam masalah pencurian. Adapun muharabah atau hirabah enggak ada. Rasul tentukan batasan nisab kapan orang itu dipotong, menyilang tangan dan kakinya. Hanya yang disebutkan dalam ayat ini balasan hirabah, potong tangan kakinya, menyilang, bunuh, disalib dan seterusnya, tanpa ada penjelasan nisab. Menunjukkan beda permasalahan yang itu dengan permasalahan yang ini.
Itu pun fuqaha menjelaskan sariq, pencuri saja, sariqah, kalau dia masuk rumah dengan senjata, mau ambil harta orangnya dan harta itu dipertahankan oleh yang punya, artinya terjadi apa ya? Ya rebutan, ininya tetap mau ngambil, yang punya tetap mempertahankan, atau terdengar teriakan dari korbannya, dia berarti ketakutan, teriak minta tolong dan semisalnya, maka saat itu sudah bukan pencurian namanya, masuk kepada ayat ini, muharib dia. Karena pencurian ma'ruf, disebut pencurian sariqah itu karena khufyah, sembunyi-sembunyi, dia senyap dan samar, tiba-tiba ngambil tanpa diketahui. Tapi kalau sampai ketemu orangnya dan rebutan, ini itu ada kontak dan semisalnya, maka itu masuk kepada batasan muharib dan dihukumi sebagai muharib. Ayat ini pula menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada khilaf bahwa Hirabah dibunuh kalau dia sampai membunuh, walaupun korban yang terbunuh tidak sekufuk dengan pelaku, tidak sekufuk dengan pelaku. Dan di sini ada dua riwayat, dua madhab bagi Imam Syafi'i sendiri. Satu mengatakan ada kufuk, hanya dipertimbangkan sekufuknya. Pendapat lain beliau katakan tidak dipertimbangkan di situ kufuk. Allah sebutkan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu. Balasan bagi orang yang hirabah, memerangi Allah dan Rasulnya, membuat pengerusakan di muka bumi, dia dibunuh dan seterusnya. Maka Allah sebutkan hukum ketika orang itu memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat pengerusakan di muka bumi. Ayat tidak membedakan orang mulia dengan orang yang tidak mulia, orang yang tinggi ataupun orang yang rendah. Maka kufuk tidak dihitung dalam bab ini. Semula kalau itu hanya pembunuhan murni, ada perhitungan kufuk. Misalnya si pelaku pembunuhan muslim, sementara yang dibunuh muslim dan dia merdeka. Orang merdeka, orang bebas.
yang dia bunuh korbannya budak, hamba sahaya yang dijual belikan, didapati dalam peperangan. Ini kan tidak sekufu, ini orang merdeka, korbannya budak. Maka tidak boleh orang merdeka dibunuh karena seorang budak, tidak sekufu. Tadi hukuman tetap ada, tapi nggak boleh sampai dibunuh karena nggak sekufu. Itu kalau pembunuhan murni. Ini babnya hirabah. Dia bukan hanya membunuh, tadi memerangi Allah dan Rasulnya, dia ngerampok, dia menteror, dia ini. Makanya dalam hal ini tidak dihitung kufu. Kalaupun yang dia bunuh budak, pelakunya orang yang merdeka, orang yang bebas, korbannya budak, ditakuti, dicegat di jalan, dirampok, dibunuh, maka dia pun dibunuh. Tadi dipotong, menyilang tangan dan kakinya, dibunuh, disalib, walaupun tidak sekufu. Karena babnya hirabah. Dia telah memerangi Allah dan Rasulnya dengan perbuatan itu, bukan hanya sekedar membunuh. Nah, termasuk permasalahan terkait ayat kalau mereka ini kawanan, komplotan, ada 100 orang, 50 orang, satu grup, satu komplotan. Sebagian membunuh, sebagian tidak. Kalau seperti itu, fuqaha menyebutkan semuanya dihukum rata, sama, dibunuh. Karena mereka satu komplotan, walaupun yang tidak ikut membunuh, tapi satu komplotan. Tapi Imam Syafi'i lain pandangannya. Madhab beliau tidaklah dibunuh kecuali yang membunuh. Ini dilihat dari 100 itu ternyata cuma 20 yang beraksi membunuh. Yang 20 ini yang dibunuh. Lainnya tidak sampai dibunuh. Walaupun pendapat ini dari beliau fihi ma fihi, karena fuqaha memandang bahwa dalam satu gerakan atau komplotan hukumnya sama. Sebagaimana dalam peperangan mungkin pasukan gak semuanya membunuh lawan. Namanya pasukan. Ini perang ini. Jumlah pasukan muslim taruhlah 100.000. Perang. Dari 100.000 itu yang bisa membunuh lawannya kufar paling hanya 70.000 misalnya. Kul katakan 90.000. Ada 10.000 yang enggak sampai membunuh. Bahkan mungkin dia masuk dalam pasukan cadangan, mungkin walhasil tidak ikut membunuh. Tapi ketika dapat ghanimah, harta rampasan perang, siapa yang berhak mendapati? Apakah yang hanya membunuh? Tidak. Tapi semua dibagi rata. Semua berhak mendapati. Maka ini pun sama. Satu komplotan, satu aksi. Mungkin saja tidak semuanya melakukan pembunuhan dengan tangannya, tapi yang lain ridho dan satu gerakan mereka, satu aksi, maka dihukumi sama. Nah,
Itu beberapa pembahasan dalam ayat. Insyaallah kelanjutannya pekan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.